الهادي إلى حضرة الصباح محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأهل بيته وجميع أولياء الصالحين وجميع الصالحين وجميع الصحابة والأبرار والتابعين وصنف في هذا الكتاب في عناوي بانتن وشافنا حلقة الكويتي وإلى حلقة حضرة سيدنا بكم بكم الجليل وأحمد نبي عبد الجليل سعد الله وجميع رسوله وكتبه ووجهه وطلابه ورسوله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah untuk kita semua dan juga salam sejahtera dan sejenak keluarga kita, keluarga yang ada di rumah, istri, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai. Sejahtera muka-muka setiap orang selamat. Isapora Subhanahu wa ta'ala dan husnul khatimah. Amin. Setiap orang selalu dalam lindungan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Panggilan kepada pembinaan atas nama Mustafi Waktu 1 belum harap berdekat segera. Sekali lagi panggilan kepada pembinaan atas nama Mustafi Waktu 1 belum harap berdekat segera. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istajana jamaah Masjid Al-Ikhwan Kusepon jamaah sholat asar yang bisa hadir pada kesempatan ini, di majelis ini, di tempat ini, di masjid ini. Moga-moga panjenengan sedaya dan kita semua dan Allah Ta'ala paringi kejembaran dan kemuliaan. Moga-moga paringi ketempanan dalam segala urusan. Amin. Allahumma amin. Para hadirin sedaya, semoga-moga mulia agina sareng Allah. Asokor kelabada buat alhamdulillah sampai mangken dan gulasan saja takdiraki kanggo ngelakoni puasa di bulan Ramadan yang saat ini yang ke-13 ini adalah anugerah luar biasa dari Allah. Pertolongan kita bisa Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita untuk istiqomah ala puasa termasuk hari mangkin. Pada situng keterangan, situng hadis itu buaki nang kitab Bustanul Wa'idin itu buaki. Kulaku jabun kanjeng Nabi. Kulaku sengkok pada tepak yeti intempengan amal. Pas beda segelombang malaikat ngibah orang laki dari tangkuman. Jadi beda malaikat pansapanapan malaikat ngibah orang laki umat kanjeng Nabi epokol buat malaikat. Ya ada epokol, bude pokol. Artinya dari sebelah belakang dipukul, di depan juga epokol buat malaikat. Terkerjat kanjeng Nabi. Tanya akisan kanjeng Nabi, panah petusan ni ke malaikat, ni sarang panjinan ekol pokol. Tanya aki kanjeng Nabi. Karena ni ka umat kanjeng Nabi, artinya teretan gula lebih panjenengan. Bani umat Nabi Adam, bani Nabi Idris dan sebagainya. Termasuk gula lebih panjenengan kan umat kanjeng Nabi, santren kanjeng Nabi.
Lo ni ka epokol, dia ada epokol, ibu di epokol. Andi itu sana apa? Nika malaikat, na ekol pokol serang ini. Dan nika pasangan aja malaikat. Segak dinto kanjing Nabi. Orang laki kak dinto nyapok bulan Ramadan. Keng nang bulan Ramadan pun salah putusan. Pakun bermaksiat kepada Allah, ben tak sempat minta sapora dari Allah Ta'ala pas tada umur. Mungkin lastari bulan Ramadan oleh sehari dua hari pas itu tak sempat baca istighfar minta sapora dari Allah Ta'ala. Sehingga natusa sikile selama bulan Ramadan seki tanda kutip ki pakun ngalakoni maksiat dari Allah nika pakun dicatat ben malaikat. Cek tulisan orang kile nika banyak. Karena itu bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan estona kita berbuat dosa itu bisa mengurang. Apa-apa? Karena orang yang menyuruh, artinya setan yang menyuruh kita untuk berbuat dosa itu sudah tidak ada walau bulan Ramadan. Apa-apa mungkin pada orang yang berbuat dosa karena unsur dari dalam tibi, dari nafsu tibi, mau dari eksternal dari setan sombong. Detik ini bulan Ramadan pada orang ala kemaksiat, anggap dalam tidak mengikuti perintah Allah dari aban tibi bisa, benih dari setan. Jadi akhirnya kanjeng Nabi kan itu pas mator dari Allah Ta'ala. Ketiban apa? Orang nikah, orang laki nikah isa korban Allah Ta'ala. Jadi mator. Istilahnya terus apa ringa pertolongan kanjeng Nabi, terus apa ringa syafaat kanjeng Nabi dari orang nikah. Ternyata ketiban apa dari Allah Ta'ala? Andi musuh si raja ji Muhammad. Musuh na orang laki dia bro, termasuk musuh si kuat. Panah apa gak dito musuh na? Haji bulan Ramadan musuh. Musuh na ring laki di bulan Ramadan. Jangan sekiru nang bulan Ramadan ala kemaksiat. Jadi pak ika musuh bulan Ramadan. Dan ini kapas kanjeng Nabi aja bu. Aduh tak langkong. Dan gula Nabi musuh na Ramadan, dan gula tak bisa nolong. Jadi mon amo ika musuh bulan Ramadan, kanjeng Nabi beni tak sanggup, mungkin karena sungkan dari bulan Ramadan. Apa orang kanjeng Nabi kan aku nolong ini tak bisa. Pas Allah Ta'ala aja bu, ya mon orang saya tak tolong ibu, kau tak kira nolong Muhammad. Naudzubillah, itulah siksaan bagi orang yang berbuat durhaka kepada Allah di bulan Ramadan. Ini tinggal kita tunggu besok di akhirat. Jadi pada apa? Kita alhamdulillah ben pangeran takdirake apasa. Takdirake apasa? Takdirake asolat, takdirake itikaf nang masjid. Takut beda si kelopai ngereng niat itikaf. Panjenengan setiap lengkene gitu aja kelopai. Niat kau dah itikaf. Oleh kencaran banyak. Para hadirin sedadanya jamaah sebentar kau dah hormati dan kalau nerasaki kitab nengkadi itu buaki wal maqalatur rabi'ah wal arba'un an ba'dil hukama samratul ma'rifah salasu khisalin. Ulama ajabu buana ma'rifat buana oning dari Allah Ta'ala kadito beda telok. Al-haya'u minallahi Ta'ala. Pertama menabi orang ampun makrifat dari Allah. Artinya oning dari Allah Ta'ala. Oning dari sifat-sifat Allah, sifat si wajib, sifat si muhal, sifat si jais dari Allah Ta'ala oning. Ben-beni cuman sekedar hafal. Dan menabi hafal lebih panjenengan mulai kelas 2 ibtida lah hafal. Wujud kidam baqo lah hafal. Allah Ta'ala beda, Allah Ta'ala lukalum, Allah Ta'ala nikah di sifat ilmu lah hafal.
Cuman untuk mendalami sifat-sifat seperti itu kadang tenggula sama saja kan kalau depak kilo depak artinya sekedar kita hafal dan sekedar kita percaya ke Allah Ta'ala betul mana bi orang si makrifat beni cuman sekedar kak itu artinya betul-betul oning dengan Allah Ta'ala keyakinannya ampun tingkat tinggi ampun komunikasi dengan Allah Ta'ala tingkat tinggi ini kan nyaman makrifat menabi orang ampun makrifat ini kepada dua sepasti kau leban orang gila pertama adalah al-haya min Allah Ta'ala ateh kak dinto tak ende ngelakoni maksiat ateh ini kalau lo ende jadi ateh nah lo ende umpama nafsu ngajak, napa boleh setan ngajak, ate si tanda. Karena ampun keyakinan atena Allah Ta'ala selalu memantau, Allah Ta'ala selalu melihat, Allah Ta'ala ada di sisi kita dalam tanda kutip. Artinya merasa terpantau oleh Allah Ta'ala terus. Jadi ate lo kira dipaksa pun bagaimanapun tak bisa. Mon umpaman isro ngelakon itu sah tak lebih bisa. Ate nih kalau ende. Kemudian nomor 2 wal hubbu fillah. Rasa seneng dekat Allah Ta'ala. Rasa cinta dekat Allah Ta'ala. Artinya aban umpamana tidak berzikir dalam satu saat. Rasa kehilangan barang yang sangat berharga. Tak ingat ada Allah Ta'ala Allah. Tak ingat ada Allah Ta'ala dalam satu saat saja. Maka merasa kerugian yang luar biasa. Jika orang ampun beli dari Allah Ta'ala. Manabi ampun bisa komunikasi dengan Allah Ta'ala. Jadi rasa kangen, rasa rindu dengan Allah Ta'ala ini kan luar biasa. Ini kan berarti orang ampun makrifat dengan Allah Ta'ala. Ampun betul-betul kenal dengan Allah Ta'ala. Wal unsu billah. Rasa kerong dengan Allah Ta'ala. Sehingga nak rasa kerong, asolat, melolong, adikir, melolong. Atene ka akuli terus, akuli tibi. Artinya tak usah soro atene ka tek Allah Ta'ala terus ya sebut. Abad arasa kerong salat, arasa kerong asolat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sambuna salat hutan kaula wa nusuki ban ibadah kaula wa mahyaya ban mati hutan kaula wa mamati ban mati hutan kaula lillahi din Allah Ta'ala. Jadi menabi orang kita meresapi seperti itu, merasa cinta kepada Allah, merasa kangen kepada Allah. Kemudian kita melakukan sholat, rasa senang luar biasa. Semua apa yang ada pada diri kita, termasuk ibadah yang kita lakukan saat ini, melakukan sholat asar, melakukan puasa Ramadan, termasuk itikaf di tempat ini, bukan milik kita, adalah milik Allah. Kenapa milik Allah? Yang mempunyai kekuatan lebih panjenengan kain itu adalah Allah. Jangan menentang kita adalah orangnya gagah. Lebih panjenengan ini kayak paling kuat apa sa Allah Ta'ala, paling kenceng apa sa Allah Ta'ala. Paling kita sholat asar Allah Ta'ala. Kita tidak punya kekuatan. Karena banyak orang-orang itu, naudzubillah, yang tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk sholat banyak. Yang tidak diberi kekuatan untuk itikaf di masjid banyak. Jadi panjenengan adalah pilihan di antara sekian makhluk Allah. Pilihan dari sekian orang-orang yang lemah di antara makhluk Allah. Jadi paling pada Allah Ta'ala paling kuat, paling kencang. Apa yang terawih paling kencang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan gulanya hanya nyembah panjenengan ya Allah.
Wa iyyaka nasta'in berbatan kala nyuwun tolong dak panjenengan. Saya tidak bisa minta tolong kepada siapapun. Hanya Engkaulah yang bisa diminta tolong. Hanya Allah yang bisa diminta tolong. Itu kita pada saat kita sholat, paling tidaklah sedikit rasa rindu kita kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Sadayana din panjenengan ya Allah. Termasuk terbulan kekeuna panjenengan ya Allah. Tenggula tak andi norok tibe, mata tenggula keduna panjenengan, tangan tenggula keduna panjenengan, tabuk tenggula keduna panjenengan, tenggula sadayana keduna panjenengan. Karena Allah Ta'ala yang ngatur. Assalamualaikum ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita sholat, Kanjeng Nabi mantar panjenengan paring selamat ben Allah. Ini doa. Nega adalah cerita ucapan-ucapan dan ungkapan pada saat Rasulullah Isra Mi'raj. At-tahiyyatu nikah adalah salamnya Rasulullah kepada Allah. Artinya Rasulullah mengungkapkan penghormatan, keberkahan, keindahan-keindahan dan kebaikan-kebaikan adalah milik Allah semua. Termasuk saya adalah milik Allah, katanya Rasulullah. Kemudian Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Ben selamat Muhammad. Itu katanya Allah. Ben tetireng selamat Muhammad. Kemudian pada saat kita sholat, kita seakan-akan mendoakan Rasulullah. Kanjeng Nabi panjenengan mantar paring selamat ben Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak selamat, kita ngarep barokah. Rasulullah itu pasti selamat, insya Allah pasti selamat. Jadi ku lebih panjenengan nih kau panjenengan mantar paring selamat Kanjeng Nabi. Dan kula resapi pada saat itu mengungkapkan itu pada saat sholat. Kanjeng Nabi mantar panjenengan paring selamat. Pada saat Allah mengungkapkan seperti itu, kemudian Rasulullah ingat kepada kita sebagai umatnya. Assalamualaikum ayyuhan nabi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah Ta'ala abri keselamatan dekat Kanjeng Nabi, engak dekat gulawi panjenengan. Manter tang umat paring selamat kiyah. Manter gulawi panjenengan umat Kanjeng Nabi, dapun Kanjeng Nabi paring selamat kiyah. Dan ini ungkapan. Jadi kita resapi pada saat sholat. Manter dan gula paring selamat. Manter Kanjeng Nabi paring selamat. Itu, jadi itu adalah orang-orang pilihan itu adalah sangat rindu kepada Allah. Sangat rindu kepada Allah. Itu adalah orang-orang yang dipilih di antara kita. Ada orang-orang tertentu memang. Artinya beda orang memang cintai kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Allah. Makanya aku lebih panjenengan cek sampai kelopai aku ada Allah Ta'ala. Dua darah ya Allah mantar dan gules ben keluarga besar anak ben foto. Jadi orang yang sesama ada panjenengan cinta ada panjenengan ben cintai panjenengan. Mantar dan gule paring semak ada Kanjeng Nabi cinta ada Kanjeng Nabi ben cintai Kanjeng Nabi ben bisa apangki Kanjeng Nabi. Nikah kita doa ben malam. Napa boleh bulan Ramadan? Panjenengan atarawi kisah lo. Mari ngelok salam. Atuh. Ya Allah manteri sapora saudara. Ya Allah manteri tergula sekeluarga terek selamat dunia akhirat. Setiap kita mari ngelok salam wesa kesempatan kita berdoa. Meskipun sekilas. Sekilas, tidak apa-apa. Jadi setiap ngelok salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Atuh. Ya Allah. Sebisa mungkin panjenengan setiap berdoa, cek kelopai, alhamdulillah ban sholawat. Terkasih sih, alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, mantarkan gula sepora di sasaran panjenengan. Ya Allah, muka-muka anak dan gula di teori anak sesoleh-soleh.
Ya Allah, manter dan bulan di otak, manter paling kuat nyerang. Lo kenapa ka boleh ka pangeran? Boleh jaga, boleh panjenengan. Mari kalau salah dua boleh. Makanya gula montar aku paling nyaman di makmum. Karena kesempatan dua nih luas. Gula paling seneng jadi makmum. Kecuali lah itu tugas neng luar. Mana beda gula compok. Gula lalang alai terus jaga imam selain. Karena apa? Kesempatan aku luas. Kecuali lah itu kah masjid agung, itu kah masjid-masjid kota, itu kah sependopo, gula jadi imamun, compok tibi, gula lah ngalai seperti deki, gula jadwal imam, ibaki imam tetap di gula balai jasa. Karena kesempatan atuh Ramadan nih barokah, napa boleh lestari sholat panjenengan, atuh, walok salam, assalamualaikum, assalamualaikum, atuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbilalamin, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dan gula paring kita pakai kanjeng Nabi, ya Allah. Dan gula kerong kanjeng Nabi, ya Allah. Senang orang apa kanjeng Nabi, walaupun dalam mimpi. Walaupun dalam mimpi, Rasulullah itu kita ketemu dengan Rasulullah SAW. Bayangkan, Rasulullah itu adalah kasih sayang kepada kita. Mosok kita belum ketemu Rasulullah. Adua, kita berdoa, ya Allah, mantertan boleh barang hidayah. Neka tan gula makin susah, anak tan gula sakit, menteri paring beres. Neka bini tan gula ngandung, menter anak sebenar kandungan, menteri paring selamat. Ya Allah tan gula nikah susah, pailang aki kesusahan tan gula. Jadi seperti itu. Setiap walau salam kita baca ada apa-apa. Allah Ta'ala nikah makon atuah. Jadi kerjakan pakon itu, pakon ya Allah Ta'ala lo kenapa? Kemudian berikutnya wal maqalatul khamisah wal arba'un an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al mahabbatu asasul ma'rifah. Cinta kepada Allah itu adalah termasuk modal pokok bisa mengantarkan kenal kepada Allah. Jadi katanya tadi cinta itu adalah nengkat itu disebut lagi buah daripada makrifat. Tapi memang orang bisa makrifat kepada Allah Ta'ala dasarnya cinta. Lebur dari Allah Ta'ala, lebur dari Allah Ta'ala, ini kan bisa makrifat dari Allah Ta'ala. Jadi mau cinta dari Allah Ta'ala, senang dari Allah Ta'ala, bisa akan tahu kenal kepada Allah. Nikah Nabi ampun kita ditakdirkan seperti itu, dunia tidak ada apa-apanya. Pas panjenengan ben Allah Ta'ala paringi tertanam dalam hatinya untuk kita kepada Allah, dunia ini kan tidak berharga. Makanya kita kadang-kadang dalam arti tanda kutip, kadang-kadang kan banyak para wali Allah itu banyak dunianya, banyak hartanya. Itu sebenarnya tidak harga bagi mereka, karena dalam hatinya nih cintanya kepada Allah Ta'ala luar biasa. Jadi ajeling tunyang, ajeling mobil, ajeling ini dan itu adalah tak tertarik sebenarnya. Tapi oleh Allah Ta'ala didatangi rezeki pedotong rezeki pada Allah Ta'ala. Allah ma'afillahu Ki Hasani rahmatullah alaih. Ki Hasani itu adalah salah satu kiai Sidoarjo. Ya, orangnya kata mereka orang-orang adalah termasuk waliyun min awliya'illahi ta'ala. Berapa orang yang datang memberi mobil, memberi ini, tapi beliau tak mau. Bahkan mau dilengkapi dengan supirnya, beliau tak mau. Karena beliau memang yang banyak waktunya ada di rumah. Karena orang wali kan macam-macam. Ada yang keluar berdakwah, ada, sehingga membutuhkan kendaraan. Ada yang di rumah, tidak pernah keluar. Kecuali sangat darurat ada. Jadi wali Allah itu macam-macam. Orang yang dekat dengan Allah itu macam-macam. Jadi rasa cinta itu akan menyebabkan kenal.
Lah contoh panjenengan saja. Panjenengan cinta deka orang bini saya masih Siti. Jauh rumahnya padahal jauh sareng panjenengan. Rasa cinta panjenengan kerong terus. Pasti panjenengan ingin mengenal dengan lawan perempuan tadi. Pasti. Pasti ingin tarik. Paling punten tahu ke rumahnya. Roman kuda lau. Wah ya ada Roman kudekan pauna. Wah anu na bapahan kok tahu kita semula jalan cici. Kenal. Kenal, yang asalnya nggak mungkin bisa kenal, tapi karena yang namanya Siti itu cintai, sekarang panjenengan akhirnya panjenengan meneliti sampai survei ke lapangan yaitu rumahnya, bisa kenal. Karena pengantar semangat adalah cinta, sama dengan kita cinta kepada Allah akan semakin kenal dengan Allah, akan semakin kenal dengan Allah. Jadi setiap kita sujud panjenengan manabi malam. Kalau sholat hajat jenengan itu pada saat sujud di antara doa itu yang diminta, ya Allah mantar gula sareng keluarga besar. Setiap orang sesama dekat panjenengan, cinta dekat panjenengan, berikintai panjenengan. Sema dekat Rasulullah, cinta dekat Rasulullah, berikintai Rasulullah. Ben bisa apa ki kanjeng Nabi? Maksudnya nang dunya menang surga insyaallah apa ki? Nang dunya penta dekat Allah Taala. Nika setiap kita sujud sholat hajat. Jadi mun panjenengan malam nika sholat hajat bukan hanya satu kali. Sholat hajat pertama apa sih penta panjenengan? Kangkui keluarga besar anak ben foto. Sholat hajat yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Itu di antara munajat kita kepada Allah terutama di malam hari. Dicoba. Lo kenapa? Dicoba. Insya Allah kita akan semakin baik. Insya Allah akan mana? Hidayah Allah akan meliputi kita dan keluarga besar kita. Insya Allah. Isapora tu sebenarnya. Isapora. Insya Allah. Minta sapora. Perlu diketahui bahwa dalam ilmu sufi itu pada telok tingkatan, pada syariat. Syariat itu adalah seperti kita sekarang ini. Artinya apa? Dalam alam sadar itu syariat. Mengerjakan sholat yang 5 waktu. Kita iktikaf di masjid. Itu syariat. Mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kita berpuasa itu syariat. Kemudian ada thariqah. Thariqah itu adalah di sini dikatakan qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amal. Artinya memang kita punya sarana untuk menuju Allah berdasarkan ilmu pengetahuan dan amal. Termasuk thariqat itu adalah kita istiqomah sholat berjamaah. Thariqat jalan menuju Allah itu bisa ditempuh dengan istiqomah ngelakoni sholat berjamaah. Istiqomah kita baca Al-Quran. Istiqomah kita baca surat Waqi'ah. Istiqomah kita baca sholawat. Itu termasuk salah satu thariqat menuju Allah. Kemudian setelah kita thariqat menuju makrifat. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi makrifat itu tidak akan berhasil kecuali pertama syariat. Setelah syarat itu tentunya kita sambil lalu syariat kita melakukan thariqat. Thariqat itu adalah jalan menuju Allah dengan melakukan aktivitas-aktivitas ibadah. Dengan melakukan ibadah-ibadah secara kontinu, rutin lebih panjang. Wal 'iffatu 'alamatul yakin, katanya di sini. Wal 'iffatu 'alamatul yakin. Sifat iffah itu menunjukkan punya keyakinan diri. Bagaimana iffah itu? Iffah itu tidak mengandalkan orang lain, hanya pasrah kepada Allah. Artinya yang diharapkan satu-satunya adalah bantuan dari Allah. Nikah iffahnya. Berarti orang yang menabi ampun punya sifat iffah, artinya orang afif.
Nika berarti orang yang nika andi keyakinan si mantap dekat Allah Ta'ala. Seperti Sayyidina Bagi beri kadisah Nabi Ibrahim lo pernah susah sama Nabi Ibrahim ampun ditanggung benar Allah Ta'ala. Tak bikin susah. Itu namanya orangnya iffah, orangnya afif. Setiap ampun tawakal dekat Allah Ta'ala, yakin dengan seyakin-yakinnya. Jadi aku lebih panjenengan nika aku tuh yakin Allah Ta'ala yang akan menghilangkan kesusahan lebih panjenengan. Allah Ta'ala yang akan memberi solusi kesusahan lebih panjenengan. Allah Ta'ala yang memberi solusi segalanya. Cuman kadang-kadang kita menunggu waktu. Kenapa? Mungkin dosa lebih panjenengan ibadah. Artinya berisa itu sah. Terus jalan sehingga kita akan depak dekat tujuan itu setelah dosa itu habis. Ini namanya iffah alamatul yakin. Kemudian juga ada warasul yakin at-taqwa. Modal pokok keyakinan adalah takwa. Mun panjenengan tero yakin dekat Allah Ta'ala, maka titik atoro jimi, atoro esora apa jeng, esora ngelakoni fasa-fasa, esora asadeka, esora azakat. Nah, inikah modal pertama, keyakinan akan tumbuh pada diri kita. Akan tumbuh. Keyakinan akan tumbuh secara alami insyaallah. Insyaallah Nabi lebih banyak ketekun ngelakoni ibadah, akan ada perubahan dalam hati kita. Akan ada sesuatu yang berupa mukjizat tanda kutip yang ada dalam hati kita. Insyaallah ada seperti itu. Tolongi Allah Ta'ala. Sebab setiap ibadah itu mempunyai cahaya. Kita melakukan ibadah akan mendatangkan cahaya dalam hati kita. Jadi setiap ibadah cahaya. Insya Allah akan semakin menjadi orang yang takwa kepada Allah. Waridha bitakdirillah. Jadi warasul yakin at-taqwa waridha bitakdirillah. Jadi modal dari keyakinan itu takwa dan ridha dengan takdir Allah. Menerima keputusan Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita saat ini dari Allah. Jangan menyalahkan orang. Apapun yang terjadi saat ini, kita ini dari Allah. Solusi malai lebih panjenengan ini nerema, berarti kita terima sudah apa adanya. Karena takdir, artinya mulai panjenengan dimin pada saat belum diciptakan, Allah Ta'ala ampun memberi ketentuan jaga lebih panjenengan. Bahwa si Fulan bin Fulan tahun sekian akan begini. Fulan bin Fulan tahun sekian akan begini. Makanya solusi keangkui umpamana takdir yang dulu yang memang dirasakan sareng lebih banyak tidak enak. Kan kadang-kadang pada takdir Allah Ta'ala ini kan tidak enak secara zahir. Padahal semestinya itulah takdir yang terbaik menurut Allah. Kan semestinya seperti itu. Kadang-kadang kita meresponnya itu kadang-kadang salah tangkap. Sehingga takdir yang terjadi pada kita itu seakan-akan kita menilai ini adalah musibah bagi kita. Ini adalah bukan nikmat. Padahal semua yang terjadi pada kita itu adalah nikmat semua. Nikmat. Bukan musibah sebenarnya. Apa-apa? Karena Allah Ta'ala menentukan seperti itu adalah yang terbaik keangkui panjenengan. Yang terbaik keangkui kita. Mohon panjenengan keng cek terona keangkui takdir secoba menurut panjenengan loh. Neka umpamana tidak akan terjadi pada saat kita konot. Wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, jawaki takdir-takdir secoba menurut bulan nikah dia pateros dan bulan. Itu wakina syarra ma qadait. Dan nikah doa agar takdir yang versi kita musibah versi kita loh musibah itu kita pada saat kita berdoa wakina syarra ma qadait. Ya Allah, mudah-mudahan takdir yang jelek-jelek yang musibah-musibah ini
jangan berikan kepada kami. Gagalkan. Kalau toh umpamanya dulu sudah tercatat, mudah-mudahan tidak diteruskan oleh engkau. Itu harapan seperti itu kita. Jadi ngereng kita semakin semangat, semakin besar hati, kita kembali kepada Allah. Satu-satunya adalah milik kita adalah Allah. Kita curhat kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita apapun kesusahan adalah kepada Allah. Pompong ben Allah beri kekuatan kakui motor kita. Pompong yang paling kuat ben Allah Ta'ala aku kayak dua. Med mana dia aketep lah tak kuat kisah. Aketepkan lah tak kuat, jangan bikin sombong kita. Kadang-kadang ben Allah Ta'ala lah tak beri kekuatan aketep. Kapanpun saja loh, tidak menunggu umur tua atau sakit. Memben Allah Ta'ala ampun tandi kekuatan. Kadang lumpuh, geblak. Sekaligus saat itu. Pada remah. Abe, naudzubillah. Andi anak. Kadang-kadang anak tak open. Duh ya Allah, naudzubillah. Kadang-kadang orang sakit, lumpuh sekian tahun. Anak tak open, kompoi tak open, sahabat dan parti sosial. Kita sudah tidak punya kekuatan. Yang dulu kita betul-betul kuat. Sekarang sudah tidak punya kemampuan. Karena ampun depak dari Allah Ta'ala. Jadi ngereng kita besar hati. Terus kita doa kepada Allah. Apapun yang kita alami. Apapun yang kita berikan dari Allah. Nikmat. Sebenarnya itu adalah nikmat. Karena Allah Ta'ala selebih oning. Selebih oning Allah Ta'ala. Mungkin sekali ditahrif dan kaulah. Moga-moga manfaat. Moga-moga barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna wa du'ana wa salatana wa sirrana wa ruku'ana wa sa'ira amalina wa la tadrib ya hujana ya ilaha ta'ala ya masih. Allahumma fil lana dhunubana, Allahumma fil lana dhunubana, Allahumma fil lana dhunub walidina. Wa khtimna bi husnil khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.